Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi cerita ke teman-teman perjalanan atau sejarah munculnya Kecamatan Rumbia ini menjadi tempat wisata. Jadi saya akan bercerita dari awal sampai saat ini. Siapa-siapa saja yang berbuat di kecamatan ini sehingga muncul menjadi kecamatan wisata. Di tahun 86, 87 usia saya pada waktu itu baru 2 tahun. Ini menurut data dari yang saya dapat dari para orang tua. Tahun 86-87 itu ada KKN dari IKIP di desa ini. Dan kebetulan di desa ini terdapat 2 air terjun. Ada air terjun yang kecil, ada di bawah sana. Dan yang besar itu, yang tinggi, kurang lebih 70 meter, ada di belakang saya. Itu perbatasan dengan Kabupaten Goa. Dan air terjun itulah yang dibangun oleh mahasiswa kerjasama dengan desa setempat. Kepala desa pada waktu itu Haji Tinggi. Akhirnya desa ini memunculkan wisata air terjun. Air terjun itu kalau tidak salah dia dinamai air terjun Borok atau air terjun Tompok Bulu. Dan itu sempat eksis selama 5 tahun sampai tahun 90-an. Jadi tahun 86-87 dibangun air terjun itu sampai tahun 90-an. Akhirnya air terjun itu redup. Itu tutup selama 15 tahun. Nah, di 15 tahun itulah muncul komunitas Lembah Hijau. Komunitas ini mulai merekrut para pemuda-pemuda desa yang ada di desa sini maupun desa tetangga. Ada yang dari Kabupaten Goa. Pokoknya bisa membentuk jadi satu komunitas pemuda-pemuda yang mau berkontribusi untuk memunculkan kembali ini potensi wisata di kecamatan ini. Kami sempat berjumlah 60 orang. Jadi kami berjumlah 60 orang itu berasal dari beberapa desa. Ada dari Kabupaten Goa, itu kurang lebih 15 orang. Yang 45 orang itu ada dari sini, Kabupaten Jeneponto. Itu berbagai desa asalnya. Jadi dari segi pendanaan kita patungan. Kita kumpul-kumpul dana untuk biaya makan dan operasional selama melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kami mengambil kegiatan setiap hari Minggu. Karena teman-teman yang bergabung di sini rutinitasnya petani, membantu orang-orang tuanya bertani. Jadi kami meluangkan waktu setiap hari Minggu kami kumpul untuk membangun air terjun tersebut. Air terjun yang sudah terbengkalai selama 15 tahun. Jadi di minggu pertama kami membagi 2 tim. Ada tim dari pinggir sungai ke atas, kami sebagian dari jalan raya ke bawah. Jadi cuma beberapa jam hutan itu terbuka, berhasil kita babat. Di hari kedua minggu berikutnya kita membuat anak tangga dan pengaman, karena rute menuju ke sana sangat ekstrim dan jurang. Jadi kita buatkan pengaman dan anak tangga. Kebetulan di daerah air terjun itu bahan bambu sangat melimpah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup kita pakai tenaga saja. Dan hari itu berhasil kita membuat anak tangga dan pegangan tangga dalam 1 hari. Di minggu ketiga, hari ketiga, kita mencari titik pembuatan gazebo. Jadi hari itu kita meratakan tanah di seputaran air terjun, ada 5 titik. Jadi kita berencana membangun gazebo 5 titik. Jadi hari keempat 60 orang ini kita bagi 5.
Jadi di dalam satu tim itu ada 11 orang dan harus membuat satu gazebo dalam satu tim. Akhirnya hari keempat itu gazebo itu pun jadi. Kita berhasil membuat 5 buah gazebo dalam satu hari dengan berbahan bambu. Jadi semuanya bambu, tiang, atap bambu semua. Nah, masuk minggu kelima kita sudah membuat rencana untuk meresmikan. Jadi minggu kelima itu kita disibukkan dengan memfotokopi pengumuman, memasang pamflet-pamflet di sekolah-sekolah di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Kita pasang semua di mana-mana. Akhirnya kita mengundang beberapa sekolah untuk ikut bergabung di malam peresmian. Jadi kita mengadakan camping. Cuman satu sekolah yang bergabung pada waktu itu SMA Kelara. Dan dia guru pembinanya Pak Syukur kalau tidak salah pada waktu itu. Dia ikut bergabung. Akhirnya tempat ini berhasil kita resmikan. Setelah tempat wisata tersebut berhasil kita buka, teman-teman yang bergabung dalam komunitas itu sangat senang karena apa yang kita agendakan tercapai sesuai rencana. Itu dalam kurun waktu 2 bulan. Dan nama air terjun yang sebelum kita buka, yang dulunya nama air terjun Boro, kita rubah menjadi nama yang baru, air terjun Lembah Hijau. Kita ambil nama Lembah Hijau itu sesuai karakter air terjun tersebut. Jadi posisinya ada di sebuah lembah yang sangat asri, hijau. Makanya kita buat nama yang baru, air terjun Lembah Hijau. Jadi komunitas itu kita ambil dari dasar tempat keberadaan air terjun tersebut, yaitu Lembah Hijau, komunitas Lembah Hijau. Tujuan kami bukan untuk mengelola air terjun tersebut. Kami hanya ingin air terjun itu muncul kembali di permukaan, disurvei oleh pemerintah, dan diambil alih pengelolaan oleh pemerintah. Itu tujuan kami. Dan setelah beberapa bulan mulai dioperasikan, pengunjung sudah mulai berdatangan. Tarif masuk tempat tersebut pada waktu itu cuma Rp2.000 per orang. Dan itu berhasil menarik perhatian. Pemerintah pada waktu itu turun mensurvei. Bupati pada saat itu Raja Milo, Bapak Raja Milo. Akhirnya pemerintah mensurvei, teman-teman sudah sangat gembira karena pemerintah sudah turun tangan. Visi dan misi pemerintah pada waktu itu, dia temanya mengutamakan pendidikan. Jadi dia tidak ke wisata. Jadi apa yang kami rencanakan itu kembali down. Dan akhirnya teman-teman yang bergabung di komunitas itu banyak yang putus asa, merasa sia-sia perjuangannya selama ini karena pemerintah tidak melanjutkan apa yang kami lakukan. Dan akhirnya air terjun tersebut diblokade sama warga-warga setelah bupati mensurvei. Mungkin harapan mereka tanah mereka akan ada ganti rugi yang besar. Makanya mereka menutup. Jadi kami ambil kesimpulan kembali ke rutinitas masing-masing. Cukuplah perjuangan membangun air terjun itu cukup sampai di sini. Karena status lahan tersebut itu bukan milik pribadi. Itu ada 6 warga yang punya lahan menuju ke titik air terjun. Jadi kami semua bubar, komunitas itu tinggal nama saja. Dan di akhir tahun 2005 saya fokus ke pengembangan pupuk organik yang berpotensi. Tapi pertanian itu sangat menjanjikan, cuman sistem pengelolaannya saja yang tidak benar. Jadi pada waktu itu saya konsen di pengenalan pupuk organik
oleh para petani lokal. Setelah berjalan pengenalan pupuk organik, itu berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun pupuk organik dan penghijauan. 2006 ada agenda touring motor ke Bali, karena pada waktu itu teknologi belum seperti saat ini. Kita bisa mengakses berita-berita dari seluruh dunia lewat dalam genggaman. Pada waktu itu tidak ada. Yang punya HP itu cuma orang-orang tertentu, para pejabat dan orang-orang kaya. Jadi saya ikut ambil bagian. Saya riding ke Bali naik motor, bergabung dengan klub motor yang ada di Makassar, TOC Makassar. Nah, di Bali lah saya lihat. Saya 3 hari di Bali pada waktu itu. Keliling Bali, akhirnya saya sampai ke Ubud. Dari Ubud itulah muncul inspirasi. Ternyata untuk membuat wisata tidak mesti air terjun. Bisa view sawah, bisa apa saja yang jelasnya pemandangannya bagus. Nah, dari situ balik dari Bali, saya kembali menyusun rencana. Di 2007 saya 3 tahun menyusun rencana kembali. Akhirnya saya pindah tempat. Kebetulan ada tanah warisan orang tua yang posisinya sangat luar biasa, eksotik. Ada sawahnya, ada mata air, ada pohon. Saya rasa tempat ini cukup lengkap tanpa air terjun. Jadi dengan prinsip semua tempat punya karakter, tidak mesti air terjun. 2010 saya mulai membentuk penggerak lembah hijau yang baru. Jadi saya merekrut adik-adik sepupu saya. Akhirnya kami berjumlah 5 orang. Startlah lembah hijau yang baru di 2010. Cuman sistem yang dulu beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini harus ada biaya yang tinggi karena ini tanah pribadi dan bukan untuk memancing pemerintah. Saya pada waktu itu sudah tidak tertarik lagi mengajak pemerintah setelah kejadian 2005 itu. Jadi 2010 itu saya jalan dengan sendirinya. Biaya yang kita pakai dari hasil penjualan pupuk organik 2010 start, 2011, 2012, dan akhirnya lembah hijau yang baru yang saya namai Lembah Hijau Rumbia dibuka di awal 2014 dan itu bertahan hingga saat ini. Sekarang sudah 2022. Kalau saya hitung dari 2005 ke 2022 sudah 18 tahun kita perjuangkan Rumbia ini menjadi tempat wisata. Tapi memang target awal saya prediksi untuk merubah Rumbia ini butuh waktu 20 tahun. Karena karakter masyarakat Jeneponto itu beda dengan karakter kabupaten yang lain. Kalau di Jeneponto ini kita tidak bisa mengajak. Kita harus berbuat dulu, setelah berhasil baru mereka ikut dengan sendirinya. Itu sistem yang saya pakai di Rumbia. Setelah ini muncul, saya yakin desa-desa tetangga akan ikut setelah melihat keberhasilan di tempat ini. Itu 2014. Di tahun 2012 ada seorang camat namanya Subhan. Dia orang Bandung, bertugas di sini. Dia camat di Kecamatan Rumbia. Dia lumayan keren lah dibanding camat-camat yang lain pada masa itu. Dia sempat menyempatkan diri datang ke sini. Di sini masih proses pembangunan, ada gazebo, baru gazebo dan aula. Sempatlah ada diskusi singkat dengan Pak Camat. Beliau bertanya, apa tujuan saya membangun tempat ini? Saya bilang seperti ini, saya mau kecamatan ini menjadi kecamatan wisata. Terus Pak Camat ini agak bengong dan menjawab, wah susah itu,
ini berat kalau mau dirubah jadi kecamatan wisata. Saya bilang tidak susah, yang penting kita mau bekerja ikhlas dan kita membuat dulu satu titik. Setelah titik ini berhasil, mereka akan ikut dengan sendirinya. Karena kalau kita keliling ke desa-desa mengajak untuk membangun wisata, itu tidak akan berhasil. Dengan cara inilah yang paling tepat kita lakukan. Dan di Rumbia ini terbagi 12 desa. Di 12 desa ada 8 desa yang memiliki air terjun. Yang tidak memiliki air terjun punya potensi yang lain. Misalnya ada di atas di desa Loka, dia tidak punya air terjun tapi punya hutan pinus. Itu juga sangat layak menjadi tempat wisata. Jadi desa yang pertama yang ikut setelah Lembah Hijau Rumbia ini booming, desa Lebang Manai. Di sana ada air terjun Karangasa. Desa Rumbia yang sekarang terkenal dengan air terjun Bosolo, Tamak Lulua. Di Bonto Manai pernah juga ponakan sudah membuka, dia memberi nama air terjun Lembah Impian. Di desa sini ada desa di bawah, desa Bisanti, itu belum dikelola. Ke atas Jenet Talasa mereka juga sudah bergerak menjadi agrowisata. Ada kopi di sana, ada air terjun di sana. Ujung Bulu juga sudah bergerak. Desa Kasih beberapa bulan lalu sudah launching. Dia angkat tema agrowisata. Jadi dia punya kolam renang di sana. Jadi waktu yang saya habiskan itu sudah 18 tahun. Dan target saya memang 20 tahun. Jadi sekarang lagi kerja keras. 2 tahun dari sekarang Rumbia ini harus jadi kunjungan wisatawan mancanegara. Bukan lagi lokal yang saya pikirkan. Harus bule sudah masuk 2 tahun dari sekarang. Makanya kita lagi persiapan. Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman ketika saya diskusi, dia bertanya seperti ini, kenapa mesti wisata yang harus kita kembangkan? Kenapa mesti pertanian yang harus kita majukan? Saya jawab seperti ini, karena cuman wisata lah yang bisa mengangkat ekonomi kerakyatan, yang membuat ekonomi merata secara menyeluruh. Kata kalau rumusnya simpel, 1000 orang yang masuk di Rumbia menyimpang uang 100.000 per orang, berapa kalkulasinya dalam sebulan? Seperti itu. Jadi itu akan terus menerus. Dan jika wisata yang maju, ham-ham industri itu akan bermunculan. Kue-kue tradisional, pembuatan souvenir, penjualan bunga di halaman rumah, itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu mengajak. Masyarakat ke depan lama-lama melihat orang lalu lalang akan muncul ide dengan sendirinya. Wah, saya harus berbuat sesuatu nih supaya pengunjung dari kota mampir simpang uangnya dalam negeri dia. Itu seperti itu. Dan pertanian harus dimajukan karena sumber daya alam di sini sangat memenuhi persyaratan untuk sejahtera. Dulu sebelum pengenalan pupuk organik dan pertanian tradisional ke modern, petani-petani di sini cuma menghasilkan 2, itu padi dan jagung. Makanya tingkat kesejahteraan begitu-begitu saja. Setelah dirubah dari tradisional ke modern, kita sangat lihat perkembangan di Kecamatan Rumbia. 15 tahun yang lalu, orang yang pakai mobil Avanza itu sudah konglomerat. Sekarang 2022, petani sudah pakai Pajero dan Fortuner. Jadi dari itu kita sudah bisa melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Pejuang yang sangat berkontribusi untuk perubahan pertanian cabai itu hortikultura. Seingat saya 2012
ada tokoh yang muncul memberi contoh ke masyarakat cara menanam cabai memakai mulsa plastik. Itu namanya Irfan Denaba. Itulah yang menjadi leader, menjadi contoh di masyarakat Rumbia. Makanya pertanian saat ini sudah sangat maju. Dan disusul ada petani namanya Gafar Hua. Dia kalau tidak salah menerima uang penjualan cabai pada waktu itu sampai 100 juta lebih. Dari situlah masyarakat Rumbia wawasan berpikirnya semakin terpacu. Dari situ mulailah berubah semuanya. Pupuk organik sudah mulai masuk, cara bercocok tanam dari tradisional sudah mulai modern. Sekarang kita lihat hasilnya. Perkembangan ekonomi di kecamatan ini sudah sangat luar biasa. Dan itu murni ide-ide dari akar rumput. Memang ide-ide ini dari kalangan bawah. Pemerintah tidak ada andil dalam hal ini. Mereka muncul setelah sistem ini berjalan. Jadi Rumbia ini murni gerakan dari akar rumput. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman, saudara-saudara saya, para pemuda yang bergabung di tahun 2005 yang meluangkan waktunya bergabung di komunitas Lembah Hijau untuk membangun kecamatan ini menjadi kecamatan wisata. Saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu karena jumlah kami ada 60 orang dan sudah banyak juga yang saya lupa nama-namanya. Kalau di daerah gua itu di Pulau Pori sama Denjumu, kalau di daerah Jeneponto ada Hamsa Tawang, ada Saharudin Liwang. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman semua adalah para pejuang. Bukan pejuang dalam bentuk perang, tapi barisan pejuang yang memperjuangkan perubahan ekonomi di kecamatan ini. Semoga perjuangan kita yang lalu-lalu bernilai ibadah dan bermanfaat dan bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Rumbia ini bukan milik satu orang, ini milik kita bersama. Untuk para generasi muda di Kecamatan Rumbia, jangan takut memulai. Kita sangat berpotensi untuk usaha-usaha ham industri. Masih banyak potensi-potensi kita yang belum digarap. Teman-teman bisa membuat sentra mata, bisa membuat toko-toko souvenir di pinggir jalan, bisa membuat rest area, dan masih banyak yang lain-lain. Untuk kebutuhan wisatawan yang masuk di Rumbia dan yang balik ke kota. Jangan takut memulai, jangan minder, karena latar belakang pendidikan kita lebih rendah dari yang dari kota. Kita ini seorang anak petani, itu tidak jadi masalah. Di mana ada start, pasti ada finish. Jadi mari kita bersama-sama bergerak membawa perubahan di Kecamatan Rumbia. Saya yakin ke depan jika sudah terstruktur dengan baik, para pemuda mengambil barisan, kecamatan ini akan menjadi contoh di kabupaten-kabupaten yang lain. Bisa jadi di luar Pulau Sulawesi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan memberi jawaban yang selama ini mencari data awal mula perjalanan wisata di kecamatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.